Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Setelah kemarin kita membahas Mbak Dian ya dari MDIS yang satu alma mater dengan Gibran tuh, yang mengaku bukan termul tetapi pikirannya mirip termul. Ada lagi orang, ini namanya Ibu Ina Lim. Maaf kalau saya salah mengucapkan namanya, yang ditulisnya begitu ya, Liem. Itu setahu saya Lim bacanya. Dan yang bersangkutan ini adalah seorang praktisi pendidikan yang dilihat dari perkataannya memang mengetahui banyak sekali proses pendidikan di berbagai negara begitu. Tapi sekali lagi saya tidak mendapati beliau ini faham tentang substansi gugatan yang dilakukan oleh Pak Subhan. Kemudian di dalam mengklaim penyetaraan antara satu pendidikan dengan pendidikan yang lain, itu pun ada permasalahan dari Ibu Lim ini. Jadi kita sekarang tidak akan dulu membahas tentang substansi gugatannya Pak Subhan, karena itu mungkin akan menjadi gong ya untuk pembahasan ijazahnya Gibran, karena itu sangat kuat sekali dan hampir tidak bisa dibantah. Cuman kita akan membahas dulu yang ini, yang beredar di media sosial, yang mana akan memberi kebingungan bagi orang-orang yang sedari awal memang bersikap netral lah ya terhadap permasalahan ini. Jadi pengen tahu apa sih duduk persoalannya Gibran ini, sekolahnya bagaimana, dan memang bermasalah sebetulnya. Nah, ibu ini saya rasa juga sama dengan Mbak Dian, itu bukan termul, tetapi sekali lagi pola pikirnya itu pola pikir mirip termul. Kita akan saksikan saja langsung. Baik, Ci, melihat isu yang bergulir saat ini, yaitu polemik ijazah dari Pak Jokowi hingga Wakil Presiden kita saat ini konteksnya pendidikan, apa yang mau Ci katakan? Ya, sebetulnya isu ini sudah keterlaluan ya, ibarat ini isu ijazah ini digoreng terus sampai kayaknya udah gosong gitu ya. Dan sampai kayaknya kita jadi nggak produktif, nggak sempet ngerjain pekerjaan rumah yang lain gitu. Hanya sibuk menggoreng yang sudah matang sampai gosong digoreng lagi. Sehingga kerjaan-kerjaan lain terbengkalai gitu. Tadi kalau Mas Irjan bicara memang ijazah ini adalah bukti keberhasilan. Sebentar. Nah, ini adalah isu yang terus-terusan digoreng sampai gosong, yang mana membuat kita sebagai bangsa ini menjadi tidak produktif. Saya setuju. Dan kita harus melihat dulu akar permasalahannya di mana begitu. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Memang akar permasalahannya ada. Jokowi tidak mau mengeluarkan ijazahnya, itu akar permasalahannya. Kemudian Gibran, dia mau mengeluarkan ijazahnya karena memang ada, karena memang sekolah, beliau itu sekolah, Gibran itu memang sekolah. Tetapi ada permasalahan di dalam pencalonan menjadi wakil presidennya. Nah di situ makanya ini pelajaran buat kita supaya bangsa bisa maju. Fondasi bernegaranya harus rapi dulu. Dan juga pelajaran buat kita ya, pendidikan luar negeri itu dia tidak melulu bagus untuk masa depan anak kita, tidak melulu bagus. Karena sekali lagi kalau misalkan kita berbicara tentang formalitas, ya yang ada di Indonesia inilah yang diakui 100% secara formal. Adapun yang di luar negeri itu harus menghargai hierarki pendidikan yang ada di Indonesia, dan inilah yang menjadi permasalahannya. Jadi meskipun gosong, karena memang ini dibuat gosong sendiri. Siapa yang membuat gosongnya? Ya orang yang mencalonkan Gibran menjadi wakil presiden, dan sikapnya Jokowi yang tidak mau menunjukkan ijazahnya. Itu keberhasilan dari kuliah pendidikan kan begitu. Sebentar ya. Datang sampai gosong digoreng lagi. Sehingga kerjaan-kerjaan lain terbengkalai gitu. Ya. Tadi kalau Mas Irjan bicara memang ijazah ini adalah bukti keberhasilan. Keberhasilan dari kuliah pendidikan kan begitu. Tapi sebetulnya ijazah ini kan hanya dipakai untuk masuk ke dunia kerja, Mas Irjan. Kita sudah masuk dunia kerja, yang kita bahas sudah bukan ijazah. Yang kita bahas ini kinerja ya. Nah, ini yang terlewat ya. Jadi kalau kita bahas, kita bawa isu ijazah presiden, wakil presiden, mungkin di skala yang lebih mikro deh gitu. Ibaratnya di perusahaan gitu ya, kita apply sebagai sales lah.
masuk ke Ya. perusahaan, terus udah diterima. Habis Hmm. itu tugas kita ke lapangan untuk jualan nih. Hari ini saya mau ketemu 10 potensi customer misalnya. Oke. Tapi kita nggak pergi-pergi gara-gara rekan kerja setiap hari itu ngajak meeting untuk mempertanyakan ijazah kita dulu. Nah, Mhm. akhirnya yang rugi kan perusahaan. Ya, Karena ya. kita ini nggak cuma setiap hari, tapi sudah berbulan-bulan disibukkan dengan isu Oke. ijazah ini. Oke. Nah, ini sangat dangkal sekali ya pemikirannya Ibu siapa Ina Lim ini. Ini disebutnya Ci ya, Cici Ina Lim. Ini sangat dangkal karena ijazah itu pandangannya bukan pandangan kerja. Ijazah itu diperlukan hanya untuk kerja. Setelah kerja yang diperlukan adalah kinerja. Kalau gitu dari awal nggak perlu ada ijazah saja. Ya, orang itu sudah tidak perlu ada ijazah, tidak perlu ada kualifikasi pendidikan. Tatkala dia masuk kerja, kemudian dia itu berhasil di dalam pekerjaannya, ya sudah itu saja. Akhirnya ijazah ini dia menjadi tidak relevan. Nah, hal itu bisa dipakai betul di dalam dunia kerja yang memang tidak membutuhkan legal formal yang terlalu ketat. Permasalahannya kalau di Indonesia ini kenapa itu diperlukan, terutama untuk menjadi pejabat publik, karena kita ini pertama harus menghargai proses pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi institusinya ini harus dihargai. Kemudian yang kedua, ini harus menjamin kesetaraan setiap warga negara untuk mendapatkan hak yang sama, yaitu hak di dalam berpolitik. Kemudian yang ketiga, ini juga merupakan bentuk transparansi bagaimana setiap calon-calon itu di dalam keseriusan mereka dan komitmen mereka di dalam dunia pendidikan. Nah, ini bermasalah bagi Gibran memang. Sedari awal Pak Jokowi tidak memiliki komitmen untuk menggunakan pendidikan dalam negeri. Itu sedari awal sudah dipakai seperti itu karena ini bukan beasiswa ya, setahu saya. Ini adalah swasta yang mana memang dimasukkan ke sana secara sukarela saja oleh Pak Jokowi. Jadi pola pikirnya jangan pola pikir dangkal seperti itu. Dan ijazah itu dia secara filosofis bukan untuk kerja, secara filosofis dia itu untuk membagikan ilmu. Ini dipakai untuk jenjang pendidikan yang lain atau dipakai untuk mementor junior-junior yang memang membutuhkan ilmu yang sama. Jadi pola pikirnya itu sangat dangkal sekali Ibu Lim ini. Dan kalau misalkan kita mau menyamakan pemerintahan dengan dunia sales begitu ya, sebanyak apa produk yang kita jual, kemudian kalau di pemerintahan itu sebanyak program apa yang kita bikin, itu bisa valid apabila kita melihat bahwa ijazahnya ini sah begitu. Nah, sedari awal kontestasi politik itu banyak syarat di dalamnya, dan syarat itu dia dimaksudkan supaya setiap warga negara memiliki aturan yang sama begitu. Jadi tidak bisa sepenuhnya disamakan Ibu Lim ya. Ini bukan korporasi, ini negara. Ya. Padahal harusnya kita biarkanlah Bapak Wakil Hmm. Presiden itu pembuktiannya kalau di dunia kerja itu lewat kinerja. Kinerja. Kalau Ya. pembuktian ijazah itu di dunia pendidikan begitu. Nah, jadi ini Nggak yang boleh seperti sangat itu, Ibu. disayangkan dan menimbulkan kecurigaan terus terang buat saya. Kalau Kecurigaannya apa, Ibu? Nah, kalau memang ini dipertanyakan terus ijazahnya, jangan-jangan memang sengaja supaya Bapak Wakil Presiden kita nggak sibuk kerja. Karena dulu Oke. waktu beliau masih menjabat wali kota Solo misalnya ya, kan saya Mhm. bukan pengamat politik tapi pengamat pendidikan. Oke. Jadi waktu itu di Solo ada peristiwa, misalnya di satu sekolah kalau nggak salah perundungan atau kekerasan, Oke. gitu. Karena 43% kekerasan di lingkungan sekolah itu dilakukan oleh guru sebetulnya. Ya. Dan saya ingat waktu itu ada kejadian juga sehingga Mas Gibran itu menaruh mobilnya di sekolah tersebut. Artinya seperti ya I'm watching you gitu ya. Saya ngawasin loh ya, hati-hati. Ya. Gitu. Nah, kalau emang karyawan itu biasanya kan nggak mau dong diawasi. Jadi mungkin ya bos ini biar disibukkan dengan isu-isu apalah ijazah supaya sibuk dan saya nggak diawasi kan gitu. Watch over ya. Kita jadi curiganya kan supaya kan di awal menjabat juga Mas Gibran sibuk sidak kan, inspeksi Ya, ya, dadakan gitu. Hmm. Nah, jangan-jangan para ASN ini mintanya santai, makan gaji buta, nggak mau diawasin kinerjanya. Kalau ada potensi korupsi supaya nggak ketahuan nyolong oleh pimpinan. Nah, kita kan jadi curiga ke sana. Kenapa? Iya.
nggak dikasih waktu untuk bekerja gitu. Oke, sebentar. Ini kecurigaan yang baru ya. Biasanya curiga itu kepada partai politik yang lain atau misalkan kepada yang kalah pilpres, itu kalau kecurigaan dari Termul seperti itu. Tetapi ibu ini membuat kecurigaan yang lain, yaitu kepada para pekerja yang tidak mau diawasi. Nah, kalau itu bisa valid apabila kita memiliki case yang sama begitu. Pertanyaannya kan begini, apakah yang mengawasi ASN itu cuman Gibran? Kan enggak, yang lain juga banyak, tetapi kan tidak ada permasalahan yang sama. Karena permasalahannya tidak ada. Jadi substansi dari apa yang dipermasalahkan itu adalah jenjang pendidikannya Gibran. Berhentilah di dalam substansi begitu. Jangan masuk ke kecurigaan-kecurigaan yang lain, apalagi nanti mungkin akan dikeluarkan politik juga. Ya kalau begitu pola pikirnya pola pikir Termul sama, tidak membahas substansi. Jadi ini antara kinerja dan kerja ada politisnya ya, Cik. Nah, justru harusnya kan selama biarkan para pejabat ini kan bekerja, bukan sibuk hanya ngurusin politik, setelah terpilih sibuk lagi untuk nunggu pemilu 5 tahun lagi gitu ya. Terus kapan kerjanya? Berarti Ci mau mengatakan ini adalah distraksi dalam sebuah politis gitu, distraksi politis. Distraksi ya. Jelas dong, karena kan tadi ijazah itu hanya masalah waktu masuknya. Kalau sudah keterima dan kita ya pertanyakan, misalnya kalau perusahaan tadi ya pertanyakan ke HRD-nya dong. Jangan pertanyakan saya yang sudah diterima kerja gitu. Oke, sebentar. Nah, ini kan yang cowok Termul menggiring pertanyaan kepada ranah politik dan ibu ini membenarkan. Lah inilah pola pikir Termul, ya. Tidak membahas substansi sekaligus saya katakan. Dan kalau misalkan dikatakan begini, ini kan sudah jalan, sudah diterima, ya tinggal kerja begitu. Sekali lagi, ini negara, Bu. Ini adalah sistem demokrasi yang mana dia itu memiliki aturan-aturan. Aturan-aturannya itu benar dengan hukum. Dan negara kita itu negara hukum. Yang mana hukumnya itu adalah civil law. Merupakan membutuhkan kepada kepastian hukum. Dan prinsip negara yang memegang kepastian hukum itu harus dipakai. Nah, pada akhirnya tatkala setelah Gibran ini menjadi wakil presiden kemudian didapati masalah di situ, tidak bisa kita itu hanya membiarkan Gibran bekerja, karena sedari awal berarti yang bersangkutan ini sudah mengkhianati sistem yang dipakai di Indonesia. Kalau itu memang terbukti dan celah untuk membuktikan itu ada. Begitu, dan celah itu bukan dicari-cari, memang ternganga, memang dibiarkan begitu. KPU juga membiarkan. Banyak buktinya nanti KPU sudah mulai merubah data dan lain sebagainya. Jadi ibu ini memang pola pikirnya bukan pola pikir negarawan, pola pikirnya memang pola pikir akademisi, ya, akademisi praktis, bukan teoris. Akademisi praktis pola pikirnya itu. Makanya tadi masuknya itu kemana? Sales, pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian dikasih pertanyaan politik sedikit udah kemakan ibu ini. Ya, jadi Termul begitu. Yang memang tidak tidak tajam di dalam melihat pertanyaan dan di dalam menjawab. Baik. Nah, kita masuk ke ini bagaimana Ci sebagai seorang pemerhati pendidikan ya yang kurang lebih ya sudah 20-an lebih tahun ya. 24 atau 25 tahun Ci. Oke. Mulai 2001 ya. Oke, sudah 20-an tahun ya. Jadi saya yakin ini sangat matang lah untuk sudah mengetahui problematik yang ada di lapangan. Nah, terkait bagaimana mengasis pendidikan ini dari luar Indonesia, domestik ke luar negeri ini, yang saya pikir sudah menjadi aktivitas utama Ci ya dalam hal ini untuk mengasis mahasiswa dan sebagainya. Nah, dengan terkaitnya dengan wakil presiden kita ini, proses yang beliau lalui itu di UTS, kemudian ke Orchid Park School di Singapura gitu. Seperti apa yang Ci mau katakan selesai proseduralnya dan standarisasi baik pendidikan Indonesia maupun internasional. Ya, sangat hal yang wajar dan normal. Jadi itu memang dalam keseharian anak-anak kita itu banyak yang memang travel ke sana kemari untuk studinya ya. Jadi bahkan ada yang SD-nya di Singapura, ada yang SMP. Klien saya juga ada yang SMA-nya di China, ada yang di Kanada, di mana-mana. Jadi ada yang di Perth, Australia, kadang juga setelah college-nya di Amerika, kemudian kuliahnya di UK. Itu hal yang biasa banget sih. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Gibran menurut saya ya sama dengan mayoritas klien saya, tidak ada yang berbeda ya. Oke. Nah, secara pendidikan yang keluar negeri bukan Gibran saja, betul, dan ini adalah praktek yang sudah biasa di era globalisasi juga betul. Nah, yang tidak biasa itu apa?
bagaimana perpindahan Gibran dari satu sekolah kepada sekolah yang lain, kemudian bagaimana hasil dari apa yang sudah Gibran dapatkan secara formal itu dipakai di dalam kontestasi politik. Itu yang tidak normalnya karena melanggar beberapa aturan atau ditengarai demikian. Itu yang menjadi permasalahannya sebetulnya. Wajar banget jadi saya melihatnya. Jadi kenapa kalau dipertanyakan ya hanya oleh orang-orang yang mungkin tidak paham atau sebetulnya paham tapi hanya sengaja tadi mau menyibukkan supaya nggak kerja aja dicari-cari gitu. Nah, sekali lagi, ini pola pikir termul itu hanya diucapkan oleh orang yang nggak paham. Lagi mana kemarin kita sudah punya seorang PhD kok, doktor dari Sydney, namanya Ibu siapa? Melanie namanya itu. Beliau bukan orang yang tidak paham, tetapi pemikirannya tajam begitu. Senada lah meskipun tidak sama saya katakan begitu ya dengan apa yang dipikirkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Yang mana juga nanti itu bisa menjadi sebuah penguat bagi tuntutan Pak Subhan atas isu ijazahnya Gibran ini. Jadi kok tiba-tiba mengatakan ya cuman nggak paham atau kalau paham cuman mau menjadikan gorengan politik begitu. Lah kok begitu? Ya itu tidak begitu. Sudah ngobrol saja. Di mana sih kalau misalkan kamu itu paham apa yang menjadi substansi di dalam permasalahan ini, coba kamu uraikan dulu substansinya. Setelah kamu uraikan substansinya, baru kasih counter argumen atas argumen substansi yang digugat itu. Di situ saja sudah ya, nggak usah berpikir pola pikir termul seperti ini. Nanti kalau ini ijazah selesai, takutnya kan nyari hal yang lain lagi gitu. Ya. Mereka rencana mungkin ijazahnya Ibu Iriana ya sempat disentil waktu itu. Ya atau nanti Janetes ya. Ya. Ijazah TK-nya mesti mulai di foto dari sekarang ya. Nah itu udah kayak Jokowi aja, ETS sudah dibawa-bawa itu, aduh, tidak elok ya, tidak elok. Masih anak kecil itu. Mereka yang bawa duluan loh, bukan saya. Ya itu memang kita dalam menghadapi seperti ini mungkin kita ini tidak akan bosan untuk terus mencerdaskan, mencerahkan ya, maksud saya emang mencerahkan masyarakat Indonesia. Walaupun ya sebagian orang yang menolak, ada yang sudah tahu, tapi kita tetap menguatkan pencerahan itu kapanpun. Nah, Ci, kalau kita melihat lagi ke soal labeling di Indonesia ini kan kita hanya memiliki tingkatan pendidikan dari sekolah dasar, SD, SMP, sekolah menengah di mana ada SD dan SMA. Kemudian ada perguruan tinggi yang kita biasa ya pemikiran sederhana kalau sudah katakan perguruan tinggi berarti universitas ataupun kampus ya. Jadi soal setara dalam tingkatan pendidikan, tetapi yang terjadi di luar negeri ini banyak yang membingungkan kita juga. Ada college, akademik, university dan beberapa istilah lain lagi gitu seperti lompatan yang dari pemahaman kita di sini. Seperti apa yang Cimo katakan itu? Ya, memang tiap-tiap negara itu berbeda sistem pendidikannya dan istilahnya bakal ribet banget gitu ya untuk dipahami orang Indonesia yang mungkin tidak pernah bersentuhan sama sekali gitu. Nggak ribet. Saya kemarin sudah membuatkan itu persataraan persamaannya. Kok dibuang akan ribet sekali, susah untuk dipahami oleh orang Indonesia. Kamu pikir orang Indonesia itu gimana ya? Apa ada apa di sini kamu itu, Ci? Sama orang Indonesia itu tinggal dibikin tabel kan selesai ya. 12 tahun ini primary itu setingkat SD, kemudian ada secondary school itu kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10. Kemudian setelah itu membutuhkan A level kelas 11, kelas 12. Selesai. Makanya kalau tidak ada A level berarti tidak ada high school, tidak ada SMA. Di mana susahnya? Ya, akan susah dijelaskan. Enggak ada, saya kemarin menjelaskan 3 tuh. Ya, yang di Indonesia, yang di Singapura, dan yang di Amerika. Orang-orang paham kok. Di mana kesulitannya? Sesusah apa? Sepintar apa untuk memahami itu? Jadi ada yang 12 tahun pendidikannya, tapi ada yang kayak UK itu 13 tahun gitu kan. Jadinya bingung lagi tuh. Nggak bingung. Setelah lulus kelas 12 di Indonesia nggak bisa langsung masuk ke perguruan tinggi di UK. Karena di sana 13 tahun berarti kita 12 tahun belum dianggap lulus gitu ya. Nah itu makanya di 12 tahun di kita, di UK 13 tahun, kita ke UK belum lulus. Ya sama, Gibran apalagi di Singapura 10 tahun kan berarti tingkatannya itu sampai selesai secondary school itu kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10. Kemudian mau diakui SMA di Indonesia ya nggak bisa. Aduh Cici ya, kamu itu malah membuka lebar Gibran itu seperti apa. Kamu mengatakan tuh tadi di Indonesia 12 tahun kalau mau kuliah, di UK 13 tahun kalau mau kuliah. Berarti nggak bisa tuh di UK diterima, harus tambah 1 tahun. Lagi Gibran itu 10 tahun.
di mana setara dengan 10 tahun tuh di Singapura tatkala dinyatakan quote and quote ya selesai secondary school. Itu di Indonesia cuman setara kelas 10. Jadi nggak ada ijazah SMA-nya, Cici. Padahal kalau ke Amerika lain lagi, misalnya lulus dari selesai kelas 10 di Indonesia, itu tetap bisa langsung ke college di Amerika sambil menyelesaikan SMA, istilahnya high school completion, tapi juga bisa sambil di-combine dengan college tahun pertama kedua. Nah, bingung lagi pasti orang Indonesia, kok bisa Ya nggak bingung, soalnya itu bisa disatukan, tetapi keduanya harus ada, high schoolnya harus ada, kemudian persiapan college-nya pun kalau mau boleh ada, tapi high schoolnya harus tetap selesai. tahun sambil menyelesaikan SMA dengan, nah itu pasti bingung lagi dan itu memang beda. Ini bukan rocket science, Ci, nggak bingung, bikin tabel selesai. Beda kurikulum. Beda Demikian kurikulum. pula halnya dengan Singapura. Singapura kan beda lagi. Jadi anak-anak kita kalau dari kelas 9 selesai SMP, banyak yang berpikir kalau gitu saya SMA-nya mau di Singapura. Nah, padahal sebagian besar dari SMP kelas 9 kalau ke Singapura itu umumnya turun level. Turun satu level karena itu program kelas 9 dan 10 itu satu paket tuh 2 tahun. Boleh dibilang untuk ikut ujian O level kalau dari kelas 9 kita ke sana atau kelas 10 hanya dalam 1 tahun terus disuruh ujian O level. Waduh, berat biasanya. Dan apalagi mengingat apa ya, mungkin tadi yang sempat kita bahas ya, standar pendidikan kita kan mungkin masih belum setara gitu, dianggap setara oleh luar negeri gitu. Nah, jadi itu wajar banget kalau kelas 9 di sini sampai di sana itu turun satu level, ngulang lagi kelas 9. Belum lagi kita bicara yang beda Intake, lagi. intake kan Tahun akademis. Misalnya akademis. ini kita selesainya kan Juni, mulainya Juli. Sementara di Singapura itu tahun akademisnya dari Januari sampai Desember. Nah, itu aja kan kalau kita selesai Juni, kadang ada pengulangan setengah tahun atau ada gap. Nah, itu juga membuat apa ya? Makanya saya katakan Oke, sebentar. Dari perkataan tadi ya, yang menjadi poin apa? Yang menjadi poin, dari manapun kamu itu berasal, kamu harus menghargai proses pendidikan yang ada di negara yang lain. Tadi kalau misalkan dari Indonesia itu dia SMP, kemudian ke ke Singapura, apakah dia itu bisa langsung ke kelas upper secondary? Ya nggak bisa, karena di situ O level, kemudian bulannya berbeda dan lain sebagainya. Berarti kan harus menghargai itu. Ya dengan kata lain sama, kalau misalkan selesai di sana upper secondary school, yang mana itu adalah pendidikan 10 tahun, berarti kalau ke Indonesia tidak bisa serta-merta dianggap sebagai lulus SMA, nggak bisa. Berarti kelas berapa? Ya kelas 10. Kalau kelas 10 itu berarti kelas 1 SMA ya, 7, 8, 9. Ya 10 kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA tidak ada ijazah SMA-nya, Cici. Kenapa kita kalau ke Singapura misalkan kita harus mengikuti standar pendidikan Singapura? Tapi kalau Singapura ke kita, mereka tidak mengikuti, sama-sama mengikutinya. Nah permasalahannya KPU sudah mengatakan bahwa secondary school itu sama dengan SMA. Padahal kenyataannya tidak. Apa landasan hukumnya? Tidak ada. Itu sudah dibahas oleh Dr. Melan itu. Dalam melihat durasi pendidikan anak yang kuliah di luar negeri, nggak bisa pakai kacamata durasi Indonesia. Karena tadi betul. ada. Dan kacamata Indonesia pun tidak bisa dilihat oleh Singapura. Singapura pun tidak bisa dilihat oleh kacamata Indonesia. Makanya disinilah kita perlu melihat Ditjen itu apakah dia sudah melakukan investigasi secara faktual tatkala mengatakan bahwa Gibran itu memiliki ijazah SMA yang setara. Itu yang dipermasalahkan. Padahal itu juga bukan substansi. Nanti ada yang lebih kuat dari Pak Subhan. Satu lagi substansinya itu. Masih bahasanya mungkin belum mencukupi. Harus sekolah bahasa dulu kayak kasus Jerman. Kan harus sekolah bahasa dulu sampai B1. Habis itu masih harus TUTKOL, Student College Foundation. Jadi kadang selesai S1 6 tahun. Nah itu kan mau dipertanyakan lagi. S1-nya lama banget. Berarti ini goblok banget 6 tahun. Enggak. Nah, jadi makanya saya ngelihat riwayatnya Mas Gibran, kalau bagi saya ya nggak ada yang aneh, biasa aja sih. Oke, nggak ada yang aneh kalau misalkan kita melihat apabila Indonesia pindah ke Singapura, kita harus ikut standar Singapura, tapi kalau Singapura ke kita nggak usah ikut
Singapura nggak usah ikut standar kita. Kalau begitu ya nggak aneh. Tetapi ini kalau dua-duanya dipakai ya dalam satu hal, apabila SMP ke Singapura itu harus turun. Lah kalau dari secondary school ke Indonesia itu justru yang harus turun begitu. Ini ada equal menghargai sistem pendidikan setiap negara. Tapi bagi sebagian orang mereka mengatakan UTS itu setara bimbel ini, terus Nah. disetarakan ijazahnya ke SMK. Kita tahu bahwa bimbel ini kan pendidikan non formal ya, yang berlaku di Indonesia ya. Jadi bagaimana bisa disetarakan ke SMK yang pendidikan formal? Menurut Ci gimana ya? UTS itu secara yang artinya Ci kan lama di Australia juga ya. Iya. Mohon maaf ya pemirsa, saya terlanjur panggil Ci karena memang tadi saya panggil ibu tapi Ci ya. Ini kan soal budaya biar lebih akrab Ya, aja. nggak ada masalah. Ci. Ya. Nah itu tadi yang saya katakan. Kalau mau mempertanyakan UTS, mempermasalahkan menganggap UTS itu bimbel, silahkan kalau berani ada yang ngontak ke pemerintah Australia. Sebentar. Kalau tadi kan katanya begini, kalau berani mengatakan UTS in Search itu adalah bimbel, silahkan kontak. Kalau berani kontak ke pemerintah Australia. Saya mengontak nggak perlu begitu ya. Cuman saya berani mengatakan online itu bimbel. Ya, saya berani nih. Nanti kita akan lihat apa argumen saya di belakang itu. Dan menuduh UTS hanya bimbel. Silahkan kalau ada yang berani ya. Bukan UTS-nya, tapi UTS in Search. Dan itu pula yang dituduhkan, bukan UTS-nya. Ya. Karena UTS itu university. Itu Jadi pernyataan ada keluar dari Ci, ada dari Pak Said Didu ya kalau nggak salah ya. Saya terlintas di berita tadi, saya bilang wah ini semakin keluar dari rel ya. betul, ini kan penghinaannya terhadap pihak universitas. Yes. Dan mereka Benar. ada pembuktian universitasnya masuk rankingnya aja juga jauh lebih tinggi dari universitas di Indonesia. Oke, sebentar. Ini penghinaan kepada universitas. Bukan. Ini universitas penghinaan terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Lah kok UTS in Search itu mau disamakan dengan SMA? Tidak bisa. Bukan, kalau misalkan masalahnya seperti ini kita mau memakai bahasa yang provokatif begitu ya. Bukan kita, oke lah kita menghinakan UTS begitu gak jadi masalah. Tetapi UTS juga menghinakan kita. Setidaknya di dalam pikiran ibu ini. Nah yang mana bahasa menghinakan dan lain sebagainya itu sebetulnya tidak perlu keluar. Yang perlu itu pahami substansinya, kemudian setiap argumennya bantah saja. Nanti kita akan keluarkan argumen kenapa UTS in Search itu hanyalah bimbel saja begitu. Berani kita mengatakan mereka hanya bimbel. Berani gitu saya. Dan udah ribuan anak-anak kita yang kuliah di UTS juga. Lulusannya juga sudah banyak gitu ya. Oke, UTS-nya bukan UTS in Search ya. Dan ada juga anak pemilik media, saya tahu juga media besar di Indonesia juga lulusan dari komunikasi UTS gitu. Oh iya. Yang punya media bahkan di Iya, Indonesia. kalau UTS-nya selesai nggak masalah. Ini mah bukan lulusan UTS. Nih saya mau bacakan dulu ya perbincangan saya dengan ChatGPT nih supaya jelas. Yang mau memahami sistem pendidikan secara umum saja begitu ya, Indonesia dan Singapura dan Amerika itu supaya kita mendapatkan penjelasan, silahkan lihat di video saya sebelumnya itu. Nah, coba lihat di sini. Saya memiliki perbincangan seperti ini ya. Apakah UTS sebagai universitas dengan UTS in Search sama? Itu pertanyaan saya. Dijawab, tidak persis sama, tapi sangat terkait. Berikut penjelasan hubungan antara UTS dan UTS in Search. Sekarang dikenal sebagai UTS College. Supaya lebih jelas, jadi ada perubahan nama ya. Pada waktunya Gibran dulu in Search, bukan college. Sekarang college. Dan apalah arti sebuah nama begitu kalau misalkan di belakangnya sama secara legal formal. Kemudian ChatGPT menjelaskan tuh apa itu UTS. UTS biasanya mengacu kepada University of Technology Sydney di Australia. UTS adalah universitas riset publik menawarkan gelar sarjana, magister, PhD dan program-program lainnya. Itu UTS, berarti itu mah universitas kalau di kita mah ya. Kemudian apa itu UTS in Search? UTS College. UTS in Search dulunya adalah penyedia pathway pendidikan ke UTS. Artinya mereka menyediakan kursus-kursus persiapan akademik. Bahasanya coba lihat ya. Artinya mereka menyediakan kursus-kursus persiapan akademik, kemampuan bahasa Inggris, studi dasar, dan diploma yang jika lulus bisa langsung melanjutkan ke gelar sarjana UTS. Itu bridge, pathway. Di kita tidak ada, nanti akan kita bahas ya. Ini baca sendiri ya, kalau mau di post nih, saya pelankan dulu. Nama UTS in Search, program yang ditawarkan termasuk akademik English. Maka di sini ada hubungan dan perbedaan. Nih, aspek status.
UTS itu universitas tinggi memberikan gelar resmi. UTS College, institusi pathway, perguruan tinggi persiapan yang menyediakan kursus-kursus tadi itu. Kemudian fungsi menyelenggarakan program gelar. UTS menyiapkan mahasiswa agar layak masuk ke gelar di UTS. Otoritas pemberian gelar, UTS ya, UTS College tidak secara langsung gelar universitas utama, tapi kursus dan diploma. Baca sendiri ke bawahnya ya. Kemudian nama tetap UTS, dulu UTS InSearch, sekarang UTS College. Kemudian di sini, jadi UTS College, dulu UTS InSearch adalah bagian pendukung dari UTS, bukan UTS-nya itu sendiri ya. Dan baca terus ke bawah nih kesimpulannya di sini. Oke, saya paham. Kemudian dia meneruskan. Kalau kamu mau, aku bisa jelaskan juga apakah sertifikat dari UTS College diakui seperti ijazah SMA di Indonesia. Karena itu sering jadi pertanyaan. Mau aku cari katanya. Saya bilang oke. Dia bilang begini, sertifikat dari UTS College, dulu InSearch, bukan ijazah SMA, tapi program pathway, foundation studies. Kemudian di bawah dituliskan lagi ya, diploma UTS College. Terus ke bawah, jadi sertifikatnya diakui sebagai akses masuk ke universitas, bukan pengganti ijazah SMA. Nah, kemudian saya tanyakan nih, dari pengetahuan yang telah ada ya, ada O-level, E-level, dan lain sebagainya. Saya tanyakan, apakah A-level lebih setara SMA daripada foundation UTS InSearch? Saya salah ngetik di sini ya, YTS padahal UTS. Dan ChatGPT mengetahui itu, tidak jadi masalah. Jadi kan karena ada O-level itu selesai secondary yang mana itu sama dengan kelas 10 di kita. Kemudian ada A-level itu kelas 11, kelas 12. Nah, saya katakan nih yang A-levelnya advanced level. Saya katakan apakah A-level lebih setara SMA daripada foundation UTS InSearch. Jadi saya bandingkan nih A-level kalau ada di Singapura dengan UTS InSearch yang dipakai oleh Gibran tuh, yang dilaksanakan di Sydney. Mana yang lebih setara SMA? Saya tanyakan begitu, apakah yang A-level itu lebih setara SMA atau UTS yang lebih setara SMA, yang InSearch-nya itu? ChatGPT katakan, ya A-level secara internasional dianggap setara SMA atau akhir sekolah menengah, lulusan bisa daftar langsung ke universitas manapun. Sedangkan UTS InSearch College Foundation bukan SMA, tapi program transisi khusus untuk masuk UTS. Terus ke bawah itu ya. Jadi itu adalah program untuk masuk. Saya tanyakan lagi, O-level itu lower secondary, kelas 7, kelas 8. O-level belum setara SMA. Nah, dijawab, betul, O-level umumnya setara SMP akhir atau awal SMA, kelas 10 tadi. Untuk setara SMA penuh, biasanya dilanjutkan ke A-level atau program setara. Jadi, O-level belum cukup kuliah, A-level, foundation, IB, dia setara SMA, bisa langsung ke universitas. A-level, bukan InSearch, foundation bukan. Kemudian, mau saya buat urutan jalur sekolah Singapura versus Indonesia biar kelihatan jelas. Saya nggak mau ya, itu pengennya si ChatGPT. Saya tanyakan begini, maka apabila seseorang selesai upper level secondary school, kemudian lanjut ke foundation, bisa dianggap tidak memiliki pendidikan setara SMA. Itu kelazimannya. Sebab itu yang dipakai sama Gibran tuh, dikatakan selesai secondary school, tapi tidak punya A-level. Tapi supaya masuk kuliah, dia masuk foundation di UTS. Berarti kan dia itu bisa masuk kuliah tapi tidak punya ijazah setara SMA. Dikatakan, iya tepat. Jika hanya lulus upper secondary O-level lalu langsung masuk foundation, maka secara formal dia belum punya ijazah setara SMA. Foundation bukan kualifikasi sekolah menengah, tapi jalur persiapan kuliah. Tuh. Terus di bawah tulisin ya, baca sendiri. Nih, ada tulisan lagi. Mau saya tunjukkan perbandingan jalur ini dalam bentuk bagan biar lebih gampang dipahami. Saya bilang oke. Jadi sederhananya SD 6 tahun, SMP 6 tahun. Ini baca sendiri ya. Nah, jadi UTS InSearch itu, saya punya kesimpulan berarti ya. UTS InSearch itu formal, tapi bukan high school. Benar? Dia bilang benar.
UTS InSearch College itu lembaga pendidikan formal, tapi statusnya bukan high school. Ia menawarkan foundation, jadi formal diakui, tapi jalurnya pathway ke universitas. Nah, saya tanya lagi, bisa dikatakan di Indonesia tidak ada yang persis seperti itu? Kemudian ChatGPT bilang, benar, maksud saya tidak ada yang persis dengan UTS InSearch ini. Kata ChatGPT, benar, di Indonesia tidak ada lembaga persis seperti UTS InSearch College. Terus di bawah ya. Jadi, saya tanyakan lagi, jadi secara fungsi sama seperti bimbel, secara formal sama seperti program artikulasi, kalau begitu. Ya, jadi fungsinya UTS InSearch nih, fungsinya kan sama dengan bimbel untuk mempersiapkan kekuliahan, tapi secara fungsi, tapi secara formal dia itu mirip program artikulasi karena bimbel itu tidak ada formalitasnya. ChatGPT bilang tepat sekali, secara fungsi mirip bimbel, secara formal lebih dekat ke program matrikulasi. Teruskan ke bawah itu ya, tuh, teruskan ke bawah. Saya tanyakan lagi, jadi secara formal hukum di Indonesia UTS hanyalah bimbel? Dia jawab, ya kalau dilihat dari kacamata hukum pendidikan Indonesia, UTS College atau InSearch tidak masuk kategori SMA atau SMK dan juga bukan perguruan tinggi di Indonesia. Jadi secara administratif di Indonesia statusnya kursus atau lembaga pelatihan asing, mirip bimbel. Namun di Australia ia formal dan diakui sebagai jalur masuk universitas. Nah, jadi kalau misalkan Gibran ini mau memakai itu, ya sudah jadi wakil PM saja di Australia, jangan jadi wakil presiden di Indonesia. Itu yang pertama, karena harus menghargai. Jadi disinilah nanti kalau misalkan ada argumen dari Termul, iya tapi kan ini sudah punya S1. Nah disitulah justru permasalahannya. Ini oleh KPU dianggap sebagai SMA, oleh Ditjen ada maladministrasi, itu dulu yang harus diselesaikan. Ya. Dan itu bukan pokok, saya katakan tadi bukan pokok substansi yang digugat oleh Pak Subhan. Pak Subhan itu lebih kuat daripada itu. Pakai ini aja udah kelabakan Gibran itu. Apalagi pakai substansinya Pak Subhan. Udah gak bakalan bisa menang. Kita bahas nanti itu ya insya Allah. Nah demikianlah. Jadi salah satu di antara kebiasaan Termul itu suka mengklaim dirinya yang paling paham. Padahal jangankan paham untuk memberikan solusi, paham substansinya saja tidak, dan banyak loncat-loncat di dalam logikanya. Demikian ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah beberapa video ke depan kita akan bahas. Soalnya saya udah agak terbuka nih. Oh begini duduk permasalahannya begitu ya. Kita akan buka teruslah insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.